Terima kasih untuk kesaksian pujiannya. Kita akan bersama-sama mempersiapkan hati untuk mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kini tiba bagi kami untuk merenungkan sabda Tuhan. Sabdamu yang adalah kebenaran, sabdamu yang adalah penuntun hidup kami. Biarlah apa yang kami akan baca dan renungkan bersama tidak berlalu begitu saja, melainkan pada saat ini hati, pikiran, perasaan kami semua kami fokuskan untuk menerima apa yang menjadi kebenaran Tuhan. Bersabdalah kepada kami Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengarkan, dan kuasa Roh Kudus-Mu lah yang akan terus memimpin kami, mengingatkan kami, dan juga memampukan kami untuk melakukannya. Di dalam Kristus Sang Kebenaran kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 15 sampai 17 dan 21 sampai 26. Pada suatu hari, berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata, "Saudara-saudara, haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang disampaikan lebih dahulu oleh Roh Kudus dengan perantaran Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus. Dahulu ia termasuk salah seorang dari kami dan menerima bagian di dalam pelayanan ini. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus diangkat ke surga, meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya." Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barzabas dan juga bersama Justus dan Matius. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas, yang telah pergi ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dengan demikian ia ditambahkan kepada ke-11 rasul itu. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi firman Tuhan tadi dengan menyanyi bersama dari Mazmur 1 secara berbalasan. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Bahagialah yang tak mengikuti nasihatnya orang-orang fasik, tak berdiri di jalan pendosa, menghindari pencemooh. Dia bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air berlimpah, kan berbuah lebat pada musimnya, yang daunnya tak
seperti sekam ditiup angin, takkan tahan dalam penghakiman di kumpulan orang benar. Jalan orang benar dikenal Tuhan, apa yang dibuatnya berhasil. Berbedalah jalan orang fasik, kan menuju kehancuran. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Bacaan kedua diambil dari 1 Yohanes 5 ayat 9 sampai 13. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab inilah kesaksian Allah, yaitu bahwa Ia bersaksi tentang Anak-Nya. Siapa yang percaya kepada Anak Allah, Ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Siapa yang tidak percaya kepada Allah, Ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya kepada kesaksian yang diberikan Allah tentang Anak-Nya. Inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Siapa yang memiliki anak, ia memiliki hidup. Siapa yang tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan Injil diambil dari Yohanes pasal 17, ayat 6 sampai 19. Firman Tuhan dinyatakan kepada kita demikian. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal dari engkau. Sebab segala firman yang engkau berikan kepadaku telah kuberikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang dari engkau dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia ini aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dimuliakan di dalam mereka. Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang Maha Kudus, jagalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku menjaga mereka dalam namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain dia yang memang harus binasa, supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Namun sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia ini, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberitakan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau menjaga mereka dari yang jahat.
Mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu itulah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya serta melakukannya dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Paskah 7 merupakan sebuah momentum antara, yaitu peralihan dari kenaikan menuju apa yo? Keturunan, oh enggak ya? Turunnya Roh Kudus dalam peristiwa Pentakosta yang akan kita rayakan minggu depan, 19 Mei 2024. Pada saat ini Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita adalah memilih untuk hidup benar. Temanya aja udah ada kata memilih, betul ya? Nggak enak kalau rasanya kita saat ini tidak memilih. Setuju nggak? Ya, pilihnya gampang Bapak Ibu sekalian. Kategorinya benar dan berguna, kriterianya, ya. Nah, cuman cukup pilih yay or nay. Ya, oke. Saya akan nanti menampilkan kata ataupun frasa. Kira-kira menurut Bapak Ibu sekalian, frasa atau kata itu benar dan berguna nggak ya dalam kehidupan saya? Sudah siap? Pilih yay or nay. Yang pertama, lawan arah. Nay or yay? Tergantung nih Pak, jempolnya mau gimana nih? Prinsipnya nay. Prakteknya? Yay or nay? Nay. Ya, tapi masih banyak nggak? Masih dilakukan enggak? Diem kan? Oke, baik. Kita lanjut. Yang kedua, membalas dendam. Yay or nay? Benar. Pak, kalau saya nggak balas dendamnya Pak, saya nggak balas orang itu, dia makin jahat, makin kurang ajar, idih. Saya jadi tertekan, saya jadi korban. Lebih baik saya balas aja Pak. Gitu ya. Secara prinsip mungkin kita bisa mengatakan, nih Pak, saya tidak mau membalas, saya mau mengampuni. Tapi tunggu, saya pukul dulu, saya apain dulu baru saya mengampuni Pak. Betul ya? Kadang-kala begitu, bisa terjadi. Hati ini rasanya pengen, aduh gak mau balas dendam. Tapi kalau gak dibales, kurang ajar tuh orang yang melakukan sesuatu kepada kita. Betul? Diem salah, bertindak, mana yang akan kita pilih? Ya. Yang ketiga, ini buat yang punya pasangan-pasangan ataupun anak gitu ya. Anak ke orang tua ke mertua, dan apapun lah pokoknya. Siap-siap. Yay or nay? Silent treatment alias ngediemin. Yay or nay? Acah, nehi. Ayo. Udahlah Pak, saya capek ngomong bener juga gak akan didengar, diemin aja, silent treatment. Saya lagi marah pula, ya kan? Daripada kita nanti makin meledak, lebih baik silent treatmentnya keterusan. Yang salah didiemin, coba apa yang terjadi? Anak kita melakukan kesalahan, kita diemin. Udahlah diemin aja, dia udah gede. Fungsi kita harusnya mendidik, tapi ya itu kadang-kala kita terjebak juga kan dalam silent treatment, betul nggak? Jadi agak bingung nih, benar enggak ya? Berguna enggak ya? Nah, dilema muncul di sini. Yang keempat, flexing atau pamer. Kok nggak ada yang berani jawab kalau ini? Nay atau yay? Nay Pak. Saya mah nggak mau flexing, cuman saya selalu update aja Pak di foto di sosial media, begitu.
Saya emang gak pernah flexing, saya gak pernah pamer. Kalau ditanya, tasmu harganya berapa? 10 juta, mahal kali, aku beli 2 juta, bagus pula. Itu dia gak pamer. Gak pamer, dia cuma, aku beli tas lebih murah, kamu mah kalah. Pamer juga ujung-ujungnya, toh. Nah yang terakhir nih, Ini harus dijawab dengan tegas, yay or nay. Yes itu berarti iya, kalau nay itu tidak. Yang terakhir, yay or nay? Bukankah itu adalah vitamin dalam kehidupan? Ya, yay or nay, Bapak Ibu? Yeay, oh yeay, saya dengarnya nih. Oh yeay, betul Pak. Itu adalah bagian dari melampiaskan, mengimplementasikan hidup, yaitu dengan bergosip begitu ya. Padahal bukan bergosip, saya cuma mencurahkan. Tanpa batas, tanpa nggak tahu rahasia sama bukan rahasia. Begitu ya. Jadi ya itulah yang terjadi. Memilih untuk hidup benar, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah contoh-contoh yang membuat kita kadang-kala dilema. Benar secara prinsip, tapi belum tentu kita lakukan secara praktik. Setuju enggak? Antara benar dan berguna, pilihan-pilihan yang dilema ini menjadi sesuatu yang oke, saya harus pilih yang seperti apa? Pilih yang saklek, disangka sok suci, sok apa segala macam, enggak milih saklek. Wah, memang enggak beriman dia. Memang enggak tahu yang mana yang benar. Serba salah. Menjadi sesuatu yang kadang-kala apakah ini sebuah seni dalam memilih, tetapi kita juga ada hal-hal prinsip yang harus kita jalani. Maka dari itu, Paulus pernah mengatakan begini ya, segala sesuatu diperbolehkan, tetapi belum tentu segala sesuatu benar, apalagi berguna. Ya, boleh tapi belum tentu berguna, boleh tapi belum tentu benar, boleh tapi belum tentu membangun. Karena apa? Kriterianya adalah bicara soal ini. Kekudusan, apakah yang kita lakukan itu menjadi sesuatu yang kudus dan berkenan kepada Allah, tanda tanya, atau seperti apa? Gitu ya. Kalau tadi praktek-prakteknya kita kan mengatakan, ya udahlah lawan arah sekali doang kok. Syukur-syukur nggak ditilang kan begitu ya. Cuman di foto dari belakang, lihat nih yang lawan arah nih. Kan foto viral baru minta maaf. Kudus berkenan kepada Allah atau tidak? Positif atau tidak? Konstruktif atau tidak? Ya, maka dari itu ini menjadi sebuah lensa untuk kita melihat memilih jalan yang benar itu yang seperti apa. Dan kenapa sih kita sebagai murid-murid Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus harus memilih untuk hidup benar. Karena itu semua dimulai dari apa yang Yesus doakan kepada para muridnya. Dan kalau kita baca Bapak Ibu sekalian, setelah ayat 19, yang mana tadi pagi saya kelewatan baca, gitu ya. Itu Yesus juga bukan hanya mendoakan untuk para murid, tetapi mereka yang percaya oleh karena pemberitaan para murid. Yaitu siapa? Kita semua. Jadi doa Yesus ini berlaku untuk para murid maupun kita. Kenapa kita jadi memilih untuk hidup benar? Karena ada doa Yesus ini. Apa sih yang Yesus doakan tadi dalam Yohanes pasal 17? Yang pertama adalah Yesus mau mengingatkan di dalam doanya, Yesus telah berdoa bahwa Bapa itu, Sang Allah itu telah diperkenalkan, tapi sekaligus dikenal oleh para murid. Diperkenalkan, ini loh caranya, orangnya begini dan segala macam. Allah tuh begini dan segala macam. Tapi akhirnya kemudian para murid mengenal. Dan bukan hanya mengenal, tetapi juga Yesus menyampaikan, Bapa, mereka ini adalah milikmu, karena mereka telah mengenalmu. Milik. Kalau udah punya milik, itu menjadi hak atau tanggung jawab Bapak Ibu? Haknya Allah, kan kita gitu ya. Ini punya saya. Ya. Nah, kenapa sih kemudian para murid yang bukan siapa-siapa itu menjadi milik Bapa? Karena Yesus sudah memperkenalkan mereka dalam firman-Nya. Dan membuat para murid hidup dalam kebenaran, bukan kejahatan. Itu yang terus diutarakan oleh Yesus dalam doanya. Mereka ini saya biarkan hidup, mereka ini tidak dibinasakan, mereka telah hidup dalam kebenaran firman-Mu. Jadi bukan maksudku untuk ya udah ambil sajalah orang-orang yang benar, orang-orang yang baik datang aja kepada Tuhan duluan. Enggak, melainkan diutus untuk supaya hidup itu penuh dengan kebenaran, bukan kejahatan.
Nah, doa Yesus juga menjadi penting bagi para murid dan tentunya bagi kita untuk memilih hidup dalam jalan kebenaran adalah karena dalam doanya Yesus mengatakan bahwa mereka ini telah dikuduskan dalam Bapa. Bukan cuma sekadar status mereka dikuduskan, tetapi Yesus menguduskan dirinya supaya para murid hidup kudus. Jadi ini kenapa menjadi penting Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, doa Yesus mendasari untuk kita bisa memilih jalan kebenaran. Kita dikuduskan, hidup dalam kebenaran firman-Nya, menjadi milik Bapa, diperkenalkan dan sudah mengenal Bapa. Pertanyaannya, apakah benar kita mengenal dan menyembah kepada Tuhan yang benar pada masa kini? Atau punya Tuhan yang lain? Punya server yang lain? Begitu ya. Coba kita lihat, saya akan mencoba memberikan perbandingan ini Bapak Ibu sekalian. Idolatry versus glorifying. Glorifying itu apa? Memuliakan Tuhan. Ya, kalau idolatry punya idola yang diagung-agungkan sampai kemudian lupa memuji nama Tuhan. Siapa di sini yang punya idolanya girl band Korea? Ada nggak? Boyband deh, boyband. Ya, shish, 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 nah gitu. Buat ngusir kucing bagus itu. Shish, 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 shish. Pokoknya Pak, kalau dia yang sudah tampil, dia yang konser, I come. Saya nonton, beli tiket yang paling depan, paling mahal, hayu. Tapi disuruh memuji Tuhan, ham. Betul nggak? Kita mengenang lagu-lagu tahun 80, 90, wush, gereja tua di gereja, toh. Kita bisa nyanyi luar biasa tapi suruh memuji Tuhan. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Kan lembut Tuhan Yesus manggil, ngapain saya harus ngomong kenceng-kenceng? Katanya kita mengenal Tuhan, menjadi milik Tuhan, tetapi kita juga masih sering seperti ini toh. Zodiakisme versus magnifying. Kuasa Tuhan yang unik, besar dan ajaib dalam diri kita dibatasi cuman gara-gara zodiak. Saya nggak mau punya mantu kayak dia. Kenapa mah? Zodiaknya nggak cocok sama kau nak. Sionya, hai sio mama Kuasa Tuhan yang begitu luar biasa, yang begitu ajaib, yang membesarkan kita, yang menjadikan kita menjadi orang-orang yang luar biasa, disempitkan gara-gara zodiakisme. Mungkin kita enggak kayak gitu kok Pak. Coba deh anak-anak kita, cucu-cucu kita gitu ya. Dia mah emang enggak cocok kerja, kenapa? Bintang orang Leo tuh memang begitu. Ya, betul enggak? Sering kali digituin. Makanya orang Kristen tuh bintangnya cuma satu Bapak Ibu. Saya pernah ngomong nih, pernah enggak ya? Bintangnya cuma satu, ada yang tahu? Bintang timur. Karena Yesuslah sang bintang timur. Kalau ditanya, bintangnya orang Kristen apa? Bintang timur Pak. Bukan Leo, bukan Kapik, apa? Tuh kok lebih tahu toh? Fans club versus fellowship. Kalau sudah ada fans klubnya lagi main apa kek, mau bola kek, mau apapun itu lagi tanding, nobar segala macam, ada fellowship. Ada persekutuan doa Prapentakosta. Wah, itu pas banget lagi tanding bulu tangkis kemarin. Volley. Udahlah. Doa Prapentakosta tahun depan masih ada lagi kok. Follower and likes. Tapi kita lupa untuk menjadi disciple. Lupa untuk loving. Semua memilih jalan kebenaran berdasarkan passion. Gak masalah. Tapi kadang-kala kelewatan. Entah keinginannya kek, hawa nafsunya kek, ambisinya kek. Ngambis gitu ya. Kita lupa orang-orang yang menjadi milik Allah, yang dikuduskan oleh Allah. Bukan hanya mengikuti apa yang menjadi passionmu, tapi lakukanlah compassion, berbelas kasih. Kalau tadi Yesus sudah mendoakan begitu ya, muridnya begini dikuduskan dan segala macam. Tapi kita dalam kehidupan kita jangan-jangan kita mengenal atau menyembah Tuhan yang beda dari apa yang Yesus doakan. Lalu mengatakan apa? Saya sudah memilih jalan yang benar Pak.
Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita yang pertama bicara soal pemilihan murid. Murid keberapa kira-kira? Ke-11, ke-12? Ke-12. Penggantinya saha? Yudas. Ya, kita lihat kisah itu menjadi sebuah penegas bahwa betullah apa yang Allah lakukan dalam kebenaran dan kuasanya. Memilih secara benar sehingga harusnya orang-orang yang dipilih itu hidup dalam kebenaran. Kita lihat kisah pemilihan Matias versus Yustus. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kalau tadi kita baca kisah para rasul 1 ayat 15 sampai 17, seolah-olah ini kan kayak ya udahlah lempar undi, betul ya? Lempar undi jatuh ke tangan siapa? Nah, kamu tuh. Walaupun kita sering kayak gitu kan, cap cip cup waktu ujian, ya, pensil merem gini. Wah, jatuh ke huruf D, berarti itu jawaban dari Tuhan, ya kan? Undi. Seolah-olah kayaknya udahlah, ini kehendak Tuhan atau tidak, tapi jangan salah. Sebelum ngomong bahwa ya Tuhan, Engkau yang menilai hati, Petrus sudah menetapkan kriteria dan kebutuhan. Dari 120 orang yang hadir, hanya dipilih 2 untuk menggantikan 1 orang. Dan harus menggenapi 12 rasul. Itu adalah sebuah kebutuhan. Tapi bukan cuma kebutuhan, ada kriteria. Dari 120 orang itu, mana yang memenuhi kriteria? Apa kriterianya? 1, setia. Yang kedua, mengenal Yesus. Mulai dari baptisan sampai kenaikan. Kenapa? Karena ketika dia mengikuti, mengenal secara sungguh-sungguh, dia bisa memberitakan siapa Yesus. Kebutuhan, kriteria, kesungguhan. Dan disinilah kemudian bukan hanya 3 hal ini, tetapi karya Allah. Ada kehendak Tuhan di situ. Ada pembentukan Tuhan di sana. Tetapi juga ada misteri ilahi. Ketika misalnya orang buang undi sembarangan, siapa aja kan bisa keluar, betul nggak? Betul ya? Tetapi apa yang dilakukan oleh Petrus? Petrus mengatakan, Tuhan, Engkau yang paling mengenal hati mereka. Jadi silakan Engkau yang memilih. Buang undi hanyalah metode, sekali lagi. Hanyalah metode. Jadi jangan sampai pulang-pulang dari sini semua buang undi. Tuhan, apakah dia jodohku? Buang undi gitu ya. Walaupun kalau sekarang ada Tinder, Minder dan segala macam itu ya. Match, itu kayak buang undi kan. Ini kehendak Tuhan. Kalau cocok ya bagus, kalau enggak, kehendak Tuhan, pembentukan Tuhan, misteri ilahi. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita atur. Itu menjadi kedaulatannya Tuhan. Tetapi pentingnya kalimat Petrus, Engkaulah yang mengenal hati, yang sesuai kebutuhan, sesuai kriteria, dan kesungguhan dalam hidupnya. Disinilah sebenarnya seleksi Tuhan terjadi. Kalau kita kayak misalnya dipilih, itu kan ada berbagai macam metode, betul ya? Lewat ujian atau tes, betul kan? Ya, setuju nggak? Oh, kita mau lamar kerja dan segala macam. Ya udah, ada ujian dulu. Ada psikotesnya, ada ujian-ujian kemampuan dan segala macam. Tetapi juga ada penilaian orang lain. Setuju nggak? Misalnya Bintama Got Talent. Jurinya Pak Dito, Pak EN, Bang Bastian, begitu ya. Penilaian mereka terhadap kita. Tapi juga penunjukan. Biasanya yang ditunjuk karena sudah memenuhi apa? Tesnya udah oke, fit and proper test, penilaiannya baik. Walaupun kadang-kala ya ini yang keempat, hokian, undian. Waktu kita door prize Bapak Ibu, nyangka nggak datang ke gereja ada acara kebersamaan, dapat door prize. Nyangka nggak? Atau jangan-jangan udah punya cenayang? Zodiak saya menentukan saya akan mendapatkan undian pada hari ini. Kita selalu berhadapan dengan seleksi. Masalahnya kita mau selektif enggak atas setiap perbuatan, perkataan, dan juga hal-hal yang kita lakukan. Kalau tadi mengenal dan menyembah Tuhan aja kita main-main, ya, bahwa dia telah berdoa kepada kita dikuduskan, dikhususkan menjadi milik Tuhan, mengenal dan dikenal Sang Bapa. Tapi kita enggak selektif dalam kehidupan kita. Artinya apa? Belum tentu kita memilih jalan kebenaran. Karena tadi dia bisa benar tapi belum tentu berguna. Dia berguna tetapi harus melewati batas-batas kebenaran dan kelaziman.
Maka dari itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai penutup dari firman Tuhan hari ini, memilih untuk hidup benar. Mulailah dan lakukanlah secara serius sebuah sikap untuk membatasi hidup kita. Membatasi sesuatu yang benar, sesuatu yang berguna, dan membangun. Ada 8 kriteria atau 8 tipe yang setidaknya bisa kita lakukan. Untuk kita memilih hidup yang benar, lakukanlah atau tetapkanlah batasan untuk fisik kita, physical boundaries. Melindungi personal space kita. Setuju nggak? Coba bayangkan ada orang yang tiba-tiba langsung main peluk, main cium. Kita nggak tahu lagi di jalan tiba-tiba, betul? Dan kita asik aja. Aku memang butuh kasih sayang. Kita tetap butuh menetapkan batasan fisik kita, batasan emosi kita. Ya mungkin tadi silent treatment adalah sebuah proses untuk kita tidak melampiaskan emosi, silakan. Tapi harus juga membatasi. Ya, protect my thought, pikiran kita. Pikiran kita itu kan bisa overthinking kemana-mana, setuju nggak? Ya, verbal boundaries. Yesus mengatakan, aku menguduskan diriku supaya para muridku kudus. Kita berharap, anak-anak kita nanti omongannya baik, positif dan segala macam. Tapi di rumah selalu dicaci maki dengan kata-kata kotor, kata-kata binatang, semua. Terus kita berharap, ya Tuhan semoga anak ini bertumbuh dengan baik. Tapi gak ada verbal boundaries di rumah. Time boundaries. Work boundaries. Coba jam 5 bos nyuruh jamnya pulang. Bapak Ibu kalau kerja tim tenggo atau leyeh-leyeh dulu? Hah? Tenggo? Tenggo apa leyeh-leyeh? Tenggo. Udah tenggo, lagi leyeh-leyeh. Bos bilang, kerjaanmu tolong kirim sekarang juga, udah di luar jam kerja. Puji Tuhan haleluya atau marah? Work boundaries harus ada batas. Spiritual boundaries. Ada banyak pengajaran-pengajaran yang lagi viral Kristen progresif. Lawannya Kristen posesif. Mari kita menjadi Kristen purposif yang punya tujuan. Menjadi murid Kristus. Mau dia progresif kayak mau posesif. Purpose kita adalah hidup menjadi murid Kristus. Harus dibatasi juga. Financial boundaries. Hutang lebih besar daripada pendapatan. Kadangkala kita pikir, ya sudahlah. Mungkin kita pebisnis, it's okay, kita tahu perhitungannya. Tapi juga harus ada financial boundaries. Yang terakhir, sexual boundaries. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sebagian kecil dari mana kita bisa menetapkan batasan-batasan agar hidup kita berfungsi dengan benar. Bisa berguna dan membangun. Jangan sia-siakan doa Yesus yang telah menguduskan, memilih, mengajarkan firman, dan membuat kita mengenal Sang Bapa. Jangan sia-siakan juga cara Tuhan memilih kita, menilai diri kita dengan sungguh-sungguh sehingga Dia menetapkan kita untuk menjadi pengikutnya. Dengan cara apa? Dengan cara kita membiarkan tidak adanya batasan dalam hidup yang justru merusak apa yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Kiranya firman Tuhan boleh menolong kita hari ini untuk memilih hidup yang benar. Amin. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang akan disampaikan oleh